Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi sifatis sholati utawi iku bab ing dalem nyifati sholat. Ai hadza utawi iku babun bab fi sifatis sholati ing dalem nyifati sholat. Ai kaifiyatiha tegese tata carane sholat. Sifat di sini ditafsiri dengan kaifiyah. Bukan kok hal yang tersendiri. Sifat tuh ya sholat itu sendiri ada dalam sholat, bukan kok hal yang lain. Kaifiyatiha tegese ing dalem tata carane sholat al mustamilati kang memuat apa kaifiyah memuat mengku ala wajibin ing atase wajib. Wa huwa wajib iku imma dakhilun ana kalane manjing apa wajib fi mahiyatiha ing dalem kahanane sholat. Kalau kewajiban di antara kaifiyah yang ada itu termasuk di dalam perbuatan sholat, ada dalam sholat, maka dinamakan rukun. Wa yusamma lan den arani apa dakhilun fi mahiyatiha, diarani ruknan ing rukun. Jika kewajiban itu ada terdapat dalam perbuatan sholat itu sendiri, maka dianggap rukun. Wa imma kharijan ana kalane perkara kang metu anha saking mahiyatiha. Wa yusama lan den arani apa kharijan anha, diarani syaratan ing syarat. Kewajiban itu berada di luar perbuatan sholat maka dikatakan syarat. Ya wajib, syarat itu wajib. Rukunnya wajib, syarat juga wajib. Kalau wajib kok nggak terpenuhi, maka nggak sah sholatnya. Misalkan di antara syaratnya itu adalah menutup aurat. Kok nanti di pertengahan sholat sarungnya atau mungkin bajunya itu lepas sehingga terlihat auratnya, ya maka nggak sah sholatnya. Karena wajib menutup aurat, termasuk syarat daripada sholat. Syarat itu ketika terpenuhi maka kewajiban berupa sholat itu dapat dilaksanakan. Lah nek syarat belum terpenuhi, misalkan belum masuk waktu atau mungkin belum memiliki wudhu atau dia masih membawa hadas atau masih berhadas, ya maka nggak bisa untuk melaksanakan sholat. Syarat itu harus ada sebelum sholat, terpenuhi sebelum sholat dikerjakan, dan juga terus berlanjut sampai sholat itu selesai dikerjakan. Itu namanya sebuah syarat. Nah, rukun itu wajib ketika dia mulai masuk terhadap perbuatan sholat. Wa ala mandubin lan mengku ing atase kaifiyah mandub. Wa huwa utawi mandub iku imayu jabbaru ana kalane ditambeli apa mandub ditambeli disujudi kelawan sujud sahwi maksudnya. Ayu samalan den arani apa mandub sing yujbaru bisujudi diarani ba'dun ing sunnah abra. Wa imma la yujbarun ana kalane ora den tambeli apa mandub. Ayu samalan den arani apa mandub la yujbaru diarani hayatan ing sunnah hayat. Wa huwa utawi hayat iku ma sunnah atau mandub ada kang liyani apa ma al ab'adu ing sunnah ab'ad. Kalau kaifiyah itu memasukkan kesunahan-kesunahan, ya maka ada dua kesunahan dalam sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad atau sunnah yang di situ sunnah juga untuk diganti dengan sujud sahwi ketika tidak dikerjakan. Entah secara sengaja, memang sengaja tidak doa kunut dan nanti dia sujud sahwi, nggak masalah, atau karena lupa, yang jelas tidak dikerjakan. Lain hayat ketika memang dia lupa tidak mengerjakan atau sengaja nggak mengerjakan, nggak perlu diganti dengan adanya kesunahan sujud sahwi. Furuduha tai piro-piro fardune salat ai arkanuha tegese piro-piro rukune salat alama miturut ing atase keterangan guna ing dalam mengkene bahasan. Kal minhaji kayak dene kitab minhaj, sama kitab minhajut talibin karanya Imam Nawawi, atau juga dalam kitab Muharrar juga sama, atau dalam Nazm Zubat. Nazm Zubat itu nazm yang di situ membahas tentang fikih, ya sama 1000.
bahkan lebih banyak daripada alfiyah. Alfiyah punjul piro saya muni? Dua kan? Nah itu lebih kalau dua. Utawi pira-pira rukune utawa fardhu salat iku salah satu asyara 13 tadi itu nek neng gone foto Arab kan berapa? 12 ya. Bija'alit tumakninata bija'alit tumakninati kelawan dadekake tumakninah didadekake fi mahalliha ing dalem panggonane tumakninah al arbaati kang papat didadekake hayatan ing sunnah hayah tabiatan kang manut apa hayah lirukni maring rukun dengan menjadikan tumakninah yang biasa dihitung di kitab Fathul Qorib atau takrib itu rukun tersendiri. Jadi nenggone ruko ada tumakninah itu rukun tersendiri. Di iktidal juga ada tumakninah rukun tersendiri. Sujud juga ada tumakninah rukun tersendiri. Itu dihitung dan yang kene dihitung satu, termasuk sifat yang ikut terhadap rukun. Ketika ruko, otomatis ruko itu juga harus menyertakan tumakninah. Lah nek ruko gak ada tumakninah, maka nggak sah ruko. Lirukni keduene rukun. Wa hadza utawi ja'lu tumakninati fi mahalliha al-arba'ati hayatan tabi'atan lirukni iku aula luweh utama. Dan menjadikan tumakninah itu rukun yang satu saja, tidak kok dijadikan sendiri-sendiri dalam 4 tempat itu lebih utama. Minjak liraudhati saking dadekake kitab raudhah. Sama raudhah itu juga karangan ulama yang sama. Tumakninah didadekake arkanan ing pira-pira rukun mustaqillatan kang dhewe. Kenapa kok lebih utama daripada menjadikan tumakninah rukun sendiri-sendiri? Karena li'annahu karena saat temani ja'lut tumakninah fi mahalliha arba'ati hayatan tabi'atan lirukni iku awfaku luweh nyocoki apa ja'lu bikalamihim kelawan pengendikane ashabus syafi'i bikalamihim kelawan pengendikane ashabus syafi'i. Pembahasan mereka dalam apa? Fit taqaddumi ing dalam disi imam wa ta'akhur lan nyeri saking imam disi lan nyeri biruknin kelawan rukun siji. Seseorang musalli kalau mendahului imam atau dia tertinggal dari seorang imam hanya satu rukun saja bisa dimaklumi. Tapi nek dua rukun maka batal salatnya. Lah ketika nanti tumakninah dijadikan rukun sendiri, berarti seseorang yang tertinggal atau mendahului imam rukuk dan tumakninah maka batal sholatnya karena mendahului atau tertinggal dua rukun, satu rukuk, kedua tumakninah. Nah ini malah nggak sesuai dengan pengendikannya ashabus syafi'i. Nah dijadikan satu, misalkan rukun dalam sholat itu ada yang namanya rukuk. Lah rukuk itu sendiri plus juga dengan disertai dengan tumakninah. Nah dia hanya tertinggal atau mendahului rukuk dan tumakninah saja, maka dianggap satu rukun, belum batal sholatnya berarti. Nek melok sing iki mang kan berarti aman sholatnya. Tapi nek melok sing nomor loro mang semua hitung melok misalkan ikut pendapatnya di takrib, berarti kan ketinggalan dua rukun, batal sholatnya. Karena menganggap tumakninah itu rukun yang satu. Tapi nek melok sing iki kan aman. Dia ketinggalan atau mendahului dua rukun, rukuk plus tumakninah, belum batal sholatnya karena dihitung satu rukun. Wa faqtus sharifi utawi onone perkara kang nginggoake iku syartun syarat lil i'tidadi keduwene milang-milang birrukni kelawan rukun. La rukun ora ka rukun mustaqilun kang dhewe. Adanya perbuatan yang dapat memalingkan dari rukun tertentu itu dianggap sebuah syarat agar rukun dapat dianggap memenuhi kriteria. Bukankah rukun tersendiri? Karena dalam keterangan kitab lain itu ada yang mengatakan termasuk rukun sholat itu adalah tidak adanya sesuatu yang dapat memalingkan dari rukun tertentu. Misalkan seseorang itu tidak mengerjakan Al-Fatihah gara-gara dia
zikir atau yang lain sebagainya, yang jelas dia teralihkan rukun al-fatihahnya terhadap perbuatan lain. Nah itu termasuk rukun tersendiri. Artinya ketika ada sesuatu yang memalingkan ben wong kuwi mang gak iso nglakoni salat, nglakoni rukun tertentu, Fatihah misalkan, itu dianggap rukun tersendiri. Nah, kalau kitab ini tidak. Jadi tidak adanya sholeh yang memalingkan dari rukun itu adalah syarat dari rukun itu dapat dianggap. Fatihah dapat dianggap rukun sudah sesuai dengan kriteria ketika tidak ada yang memalingkan. Bukan kok tidak adanya memalingkan itu adalah rukun sendiri, bukan. Itu sebuah syarat kalau kitab ini. Nah, kalau kitab lain di keterangan lain sama satu mazhab juga itu ada yang mengatakan tidak adanya sholeh itu juga rukun tersendiri. Jadi menjadikan rukun sholat itu sebanyak 13 jumlahnya itu dengan menjadikan tumaninah itu adalah satu rukun saja, atau rukun yang ikut terhadap rukun yang lainnya, sifat yang ikut terhadap rukun yang lainnya, bukan rukun tersendiri. Dan juga menjadikan faktus sholeh itu sebuah syarat bagi dianggapnya sebuah rukun, bukan kok rukun tersendiri. Akhirnya hanya 13. Kadang-kadang ada yang lebih daripada 13 karena menghitung tumakninah itu rukun sendiri. Dan faktus sholeh juga rukun tersendiri. Ada lagi khuruj anisolah, niat khuruj anisolah, niat metu saking satu juga rukun tersendiri. Al-awalu tawi kang awal iku an-niyatu niyat. 5 krono onone keterangan marro kamu sekeliwat apa ma fil wudu yang dalam wudu. Wa iya utawi niyat iku mu'tabaratun perkara kang den wilang guna ing dalam mengkene panggonan permasalahan rukun salat guna itu. Wa fisa iril abwabilan ing dalam sak liyane pira-pira bab ing dalam sekerine pira-pira bab. Niat itu adalah rukun yang pertama untuk sholat, dan ia dianggap atau diiktibar sebagai rukun tersendiri dalam bab ini juga dalam bab-bab yang lain. An-niyatu iku an-niyatu niat bil qalbi ing dalam ati, fala yakfi mongko ora cukup apa anutku bil qalbi kelawan ati, fala yakfi mongko ora cukup apa anutku ngucap malghaflati sangking atau sertane laline kolok, sertane terpalingkannya kolok. Niat itu adalah di hati tempatnya, menggunakan hati. Kalau dia niatnya dengan lesan sementara hatinya tidak ikut fokus untuk berniat, malah hatinya kemana-mana bayangannya, maka tidak cukup, belum dianggap berniat. Wala yadur lan orang bahayani apa anutku ngucap fi khilafima kelawan bedani perkara fi kang tetep ing dalam qalb. Summa artinya ketika ucapan yang dia katakan itu beda dengan hatinya tidak masalah. Dalam hati niatnya untuk mengerjakan sholat maghrib. Nah, tulisannya karena sudah terbiasa, otomatis dia niatnya sholat isya. Lah maka yang dianggap yang di hati. Dan niat yang di lesan yang salah itu nggak dianggap. Nah kok nanti di hatinya itu niatnya sholat subuh, padahal dia mengerjakan sholat isya, terus lesannya sholat isya, meskipun bener lesannya artinya beda, tuh berarti gak sah niatnya. Karena takyin dalam sholat fardu itu adalah hukumnya wajib. Dalam niatnya sholat fardu, takyin. Mentakyin sholatnya itu apa? Maghrib, subuh, apa zuhur, itu wajib. Dan nek artinya itu bener, lesannya salah, gak masalah, layadur. Tapi nek artinya salah, lesannya bener, sesuai dengan sholat yang akan dia kerjakan, semestinya itu malah gak sah karena hatinya niatnya beda. Tsumma sholatu nuli sholat. Tsumma sholatu nuli utawi sholat. Tsumma sholatu nuli utawi sholat iku ala salatati asamin tetep ing atase telu pira-pira bagian. Naflun rupane sholat sunnah mutlakun kang mutlak. Wa malan sholat ulhika kang den padhaake apa
dipadhaake bi kelawan naflun mutlak. Wa naflun lan salat sunnah muqayyadun kang den qayyiti. Salat nafil mutlak itu ya enggak terikat dengan adanya waktu atau sebab, itu nafil mutlak. Lah wa ma'ulhiqa bi, salat yang disamakan dengan nafil mutlak itu adalah salat tasbih. Itu disamakan dengan salat nafil mutlak. Nah, salat yang terikat dengan adanya sebab kayak gerhana, kayak salat istikharah kan itu terikat dengan adanya sebab. Atau salat yang terikat dengan adanya waktu. Wa naflun lan salat sunnah muqayyadun kang den qayyiti bi waqtin kelawan waktu au sababin tahu sebab. Fardhu lan salat fardu ada 3, 1 nafil mutlak dan yang disamakan dengannya, 2 nafil muqayyad dengan waktu atau dengan sebab, atau yang ketiga adalah salat fardu. Fal awalu mongko utawi salat kang awal yaiku salat nafil mutlak yustaratu den syaratake iku yustaratu den syaratake fihi ing dalam awal apa niyatu fi'li sholati, niat nglakoni salat. Usolli tok wis cukup. Usolli tok kowe salat tasbih usolli tok wis cukup. Enggak perlu dikei sunat tasbih, enggak perlu. Usolli tok wis cukup karena termasuk yang disamakan dengan nafil mutlak tasbih itu. Tsani utawi syarat kang nomor loro nafil muqayyad di waqtin au bi sababin iku yustaratu den syaratake fihi ing dalam asani. Apa dzalika mengkono fi'li sholati, berarti usolli menyengaja untuk mengerjakan sholat. Ma'at ta'ini sertane na'il, sertane nemtokake. Misalkan usolli kusufa syamsi misalkan, usolli istikharata misalkan. Seperti itu. Ditakin sholatnya itu apa? Utawa duha, sholli duha. Atau usolli usolli ba'diyatal maghribi mata. Wasali utawi salat kang nomor 3 rupa salat fardu iku yustaratu den syaratake fi ing dalam salis. Apa dzalika mengkono fi'lus sholati ma'aniyatil fardiyati sertane niat kefarduan. Apa dzalika mengkono fi'lus sholati ma'at ta'yin. Apa dzalika mengkono fi'lus sholati ma'at ta'yin ma'aniyatil fardiyati sertane niat kefarduan. Kama qala kaya oleh wis ngendika sinten ki musannaf. Fayak fihi mongko nyukupi ing musalli fin nafil mutlaq ing dalem salat sunah mutlak. Wa huwa nafil mutlak iku ma salat la yutaqayyatu kang ora den batesi dan tidak terikat tidak terikat di waktin kelawan waktu wala bi sababin lan kelawan sebab. Wala sababin wala sababin lan ora kelawan sebab padha maktuf ning gone bi waktin. Wa huruf maktuf. Wa fi malan ing dalem salat wa kang utawi ma iku fi maknahu tetep ing dalem madani ma atau nafil mutlak iku fi makna kang tetep ing dalem maknane nafil mutlak atau madani nafil mutlak mimma nyatane soal maksudu kang den tuju minhu saking ma mimma nyatane salat al maksudu utawi kang den tuju minhu saking ma utawi kang den tuju iku ijadu sholatin nyenekake salat mujudake salat la khususu ora kok kekhususane ma utawi nafil sing dipadhakake karo nafil mutlak mang iku nahwu tahiyatil masjidi sepadane salat tahiyatul masjid. Sunnatil wudu lan salat sunnah wudu. Salat setelah wudu itu sudah salat sunnahnya. Wal istikharah lan salat istikharah. Wal ikhrami lan salat sunnah ikhram. Wa tawaf lan salat sunnah tawaf. Nyukupi apa niyatu fi'li sholati niat ngelakoni sholat. Nyukupi apa niyatu fi'li sholati niat ngelakoni sholat. Usolli tak wis cukup.
kowe bar wudu pengen salat sunah wudu salat tok salat apa mlebu masjid salat tok wis cukup karena itu adalah salah sunnah yang disamakan dengan nafil mutlak. Litatamayyaza supaya dadi beda apa salat an baqiyatil af'ali saking skerine pira-pira penggawean. Untuk membedakan ini itu salat, ini itu tidak salat. Fala yakfi mongko ora nyukupi apa idharuha ngadirake salat fi dhihni ing dalem ati mal ghaflati sertane lali an qasdi fi'liha saking nejo nglakoni salat. Tidak cukup hanya menghadirkan dalam hatinya untuk dia paham, dia hadir dalam hatinya aku ngelakuin sholat cuman lali tanpa menyengaja fi'liha gak cukup li'annahu karena saat temene qasdi fi'liha iku al-matu perkara kang den supre yang dicari wahya utawi fi'lus wahya utawi niyatu fi'li sholati guna ing dalam kene bahasa